warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih semangat? Masih semangat? Ini ada yang tidak masuk nggak? Dekat. Masuk semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Dan sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin lagu Ialah Roton dan doa bersama. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang ini, marilah kita pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Indonesia biladi antaul warahmah. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Nah, kita sudah berbicara tentang tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah. Kemudian kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mensolatkan jenazah. Ini penting bagi teman-teman sekalian. Karena apa? Karena nanti teman-teman pasti akan pulang ke masyarakat dan tidak menutup kemungkinan pengetahuan yang dimiliki teman-teman tentang mensolatkan jenazah juga dibutuhkan di masyarakat nanti. Bukan hanya untuk mensolatkan, bukan hanya untuk mengimami, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga untuk mengajarkan bagaimana cara kita untuk mensolatkan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita memulai untuk materi mensolatkan jenazah, kita lihat tayangan ini dulu. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Wallahu. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca sholawat dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi SAW adalah dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqayta ath-thawba al-abyada min ad-dams wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabil nar. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Pada takbir yang keempat, di sana ada dua pilihan, salam atau salam, atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dan suara diri. Kita tadi sudah menyaksikan tayangan video yang berkaitan dengan cara memandikan jenazah, dan kita akan berdiskusi kelompok, satu kelompok di putra dan satu kelompok di putri. Namun sebelum kita mulai diskusi kelompok, saya ingin menguji kemampuan dan pengetahuan teman-teman sekalian melalui sebuah permainan tebak kata. Tebak kata ini berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, mulai dari proses memandikan, kemudian mengkafani, mensalati dan menguburkan. Meskipun untuk mensolati kita akan pelajari hari ini, dan untuk penguburan nanti
lagi, apakah yang menebak kelompok putri atau kelompok putra? Silakan, dimulai. Yang semangat, semangat, ayo semangat. Ayo semangat. Langsung. Kan Mbak, Kerja, kan, kata benda, ya, berhubungan dengan pendidikan, bukan, berhubungan dengan ungkapannya bukan, masyarakat, bukan, lingkungan, ya bisa jadi, ukuran, bukan, tanah, bukan, terus. berjasa, Bisa jadi, Ayo, semangat, bisa semangat. jadi, terus, Semangat, semangat. ayo terus. Semangat, semangat. Belum kok, ayo. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak nanti diganti. 1. batu nisan, Ya, Batu nisan itu dipergunakan sebagai penanda ukuran seseorang. Dan kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita tetap seperti biasa, ada 2 kelompok, 1 kelompok siswa dan kelompok siswi. Kita akan melakukan diskusi seputar apa yang sudah kita sudah kita tonton barusan. Saya ada kertas untuk 1 untuk kelompok putra, silakan. Kemudian 1 untuk kelompok putri. Hal yang perlu didiskusikan yang pertama, mengapa kita harus sholat jenazah. Kemudian yang kedua, apa hukum sholat jenazah? Yang ketiga, tata cara sholat jenazah. Silakan. Dan juga ada meskipun visunya ada itu kita tidak tidak menambah, kita juga disolatkan juga. Sudah. Sudah. Kalau sudah silakan ditempel di depan. Soal pertama, mengapa kita harus sholat jenazah? Karena dari jawaban dari grup putra, jawabannya adalah dulu kita kasih sayang sama manusia, karena menyulatkan jenazah adalah rasa peduli kita terhadap bagaimana kehadiran manusia di dunia ini, dan juga rasa menghormatan berdasarkan jawaban yang saya lakukan bersama teman-teman saya. tiga, tata cara sholat jenazah. Takbir pertama, takbiratul ihram, saya berbeda sholat nikah, kedua sholat nanti, tiga datang. Tepuk tangan. Saling sayang terhadap sesama manusia. Begitu juga dengan yang kelompok putri mendoakan sesama muslim, kemudian sebagai rasa terima kasih terhadap sesama muslim. Ini adalah gambaran kita ketika kita akan melaksanakan sholat jenazah. Tapi sekali lagi ini hanya bersifat gambaran. Teman-teman kan tidak bisa membayangkan bagaimana caranya kita takbir kemudian membaca surat Al-Fatihah
sehat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita akan melakukan praktek sholat jenazah. Nah, ini menarik ya. Kebetulan saya sudah membawa bantal sebagai ganti jenazahnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan posisi kita ketika sholat jenazah. Jadi kepala, pundak, pantat, lutut, pantat, lutut. Sekarang teman-teman sebut apa yang saya pegang. Ayo, ayo. Kepala, pundak, pantat, lutut. Berarti tidak konsentrasi lagi. Kepala, pundak, lutut. Pada takbir pertama kita takbiratul ihram. Setelah itu salam. Jadi teman-teman sekalian, ada pertanyaan, apakah kalau perempuan itu boleh melaksanakan salat jenazah? Boleh. Hanya kalau di Madura itu memang tidak kaprah kaum wanita melaksanakan salat jenazah. Karena apa? Karena dilaksanakan di masjid atau musola atau lagar yang di sana banyak kaum laki-laki. Jadi itu yang pertama. Kemudian sekarang berkaitan dengan posisi kita yang mensolati. Makanya tadi ada permainan kepala, pundak, kemudian pantat, lutut. Itu berkaitan dengan posisi kita ketika sholat jenazah. Ini bagian kepala, bahu. Kita bayangkan saja ini kepala, bahu, kemudian pantat, lutut, dan kaki. Kalau kita sholat jenazah laki-laki, kalau yang jenazahnya laki-laki, maka kita di atas perut, dekat dengan pundak dan dekat dengan kepala. Tuh, bisa dipahami? Kalau perempuan, maka kita dekat dengan pantat atau dengan lutut. Itu kalau perempuan, kalau jenazahnya perempuan. Kalau tata caranya sama, bedanya nanti di doa. Doanya itu kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tapi kalau perempuan dia tidak. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Teman-teman sekalian, itu mungkin yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, kita nanti mungkin sambil diskusi di lain kesempatan, ketika ada waktu luang, silakan teman-teman untuk bertanya atau berkonsultasi jika ada hal-hal yang dirasa muskil dan perlu diperjelas. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang tata cara penguburan jenazah, sehingga proses untuk mengurus jenazah menjadi lengkap. Karena kita sudah membahas tata cara memandikan, mengkafani, dan hari ini mensolatkan. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tata cara penguburan jenazah. Kita melakukan evaluasi hasil pertemuan pada siang hari ini. Masukan dari teman-teman sangat berarti sekali, terutama yang berkaitan dengan metode pengajaran tadi. Barangkali ada masukan, apakah dari metode tadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Dari saya terutama? Tidak ada. Kemudian dari teman-teman sekalian? Masih malu-malu. Masih malu-malu. Oke, saya tulis malu. Kemudian dari materinya. Kira-kira apakah materi ini benar-benar dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan. Terima kasih. Materi sangat dibutuhkan. Hasil evaluasi teman-teman ini berikut hasil kerja kelompok
yang akan datang. Jaga kesehatan, jaga keindahan, jaga pola makan. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya keluar, mari kita baca doa untuk mengakhiri pertemuan. Subhanallah.